Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Segala puji bagi Allah. Salawat ma'asalam bagi Rasulnya. Hadirin rahimana wa iyakum ajma'in. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita, pengajian kita, yakni kajian kitab Nasaihul Libat. Mudah-mudahan hadiran kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat menjadi amalus saleh yang berguna di dunia hatta akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Sudasi al-maqalatul awal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a kunna gharibatun ay ba'idatun anil munasabati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 perkara yang aneh, kata beliau, yakni yang jauh dari kepantasan. Jadi akan ada suatu 6 perkara yang itu aneh, yang pada dasarnya sebenarnya tidak harus seperti itu, pala seperti itu. Apakah 6 perkara tersebut? Fisitati mawadi'al masjidu gharibun. Dari ke-6 itu yang pertama adalah al-masjidu gharibun. Masjid yang gharib, masjid yang aneh. Apakah masjid yang aneh? Aneh secara bangunan atau aneh secara bentuknya atau yang lain? Tidak. Bukan itu. Masjid yang aneh di sini dikatakan idza kana al-masjidu mabniyan fima baina qaumin la yusalluna fihi ay fi dzalikal masjid. Masjid yang dibangun sudah megah. Masjid yang dibangun menghabiskan dana yang banyak, miliaran rupiah. Masjidnya tidak tanggung-tanggung, 50 persegi. Di dalamnya penuh dengan ornamen yang luar biasa bagusnya. Kubah-kubahnya terbuat dari yang mahal-mahal. Tetapi masjid ini digunakan, dibangun hanya untuk bukan untuk beribadah. Masjid dibangun hanya untuk berlagak-lagak saja, tetapi pada dasarnya tidak ada yang mau sholat di dalam. Tidak ada yang mau mengisi. Toh kalau misalkan ada segelintir, 2 gelintir yang mengisi. Oleh karena itu oleh Rasulullah di sini dikatakan masjidun gharibun, masjid yang aneh. Masjid yang harusnya di dalamnya banyak yang mengisi. Masjid di dalamnya yang harusnya banyak yang mau sholat, apalagi masjidnya megah. Tetapi masjid itu tidak ada isi. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu mari kita bersama-sama ketika kita memiliki masjid yang kita bangun dengan mahal. Masjid yang dibangun dengan ornamen yang luar biasa. Jangan berlomba-lomba untuk hanya membangun masjid. Tapi berlomba-lombalah untuk mengisi masjid. Seperti apapun masjid. Kita jangan mengeluh. Karena Allah tidak akan pernah melihat masjid. Yang penting di situ bersih. Yang di situ dirawat. InsyaAllah Allah akan melihat orang-orang yang beribadah di dalam masjid tersebut. Yang kedua. Wal mushafu gharibun. Mushaf yang aneh. Apa mushaf yang aneh? Apa bentuknya, apa cetakannya, apa warna tulisannya, apa bagaimana? Bukan itu yang dimaksud mushaf yang aneh. Idza kana al-mushafu mawdu'an fi manzili qaumin la yaqra'una fihi ay fi dzalikal mushaf. Ketika seseorang muslim di rumahnya itu ada mushaf, ada Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'annya ini tidak dipergunakan atau tidak dibaca. Hanya digunakan untuk penghias kamar tamu. Bahkan dengan bangganya biasanya kalau bertemu dengan teman, saya di rumah ini banyak sekali Al-Quran, masih bagus-bagus Quran saya. Padahal Quran yang bagus itu tidak digunakan untuk membaca. Bahkan ada yang Quran itu digunakan katanya tak pajang sajalah Quran. Kenapa? Digunakan untuk menolak genderuwo. Digunakan untuk menolak setan.
Kalau tidak dibaca ya percuma. Al-Quran itu harus dibaca. Bahkan ada beberapa orang itu yang mengatakan kalau kita sudah khatam sekali ya sudah nggak usah baca Al-Quran. Nah ini yang salah, ini yang tidak benar. Bagaimana caranya? Quran itu bagus dikhatamkan. Tapi Quran itu yang bagus adalah dibaca dan diamalkan. Oleh karena itu jangan sampai kita dalam satu umur ini menganggap udahlah saya tak khatam satu aja, khatam Quran sekali aja. Kalau sudah ya sudah. Ini salah. Yang benar adalah Quran itu dijadikan pedoman kita. Kita baca Al-Quran, kita coba untuk mengetahui dalam isi dalam Al-Quran dan kita coba untuk mengamalkan Al-Quran. Khairu man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau belajar dan mau mengamalkan Al-Quran. Insya Allah ketika seseorang hidup dalam naungan Al-Quran, hidup dalam naungan Quran dan hadis, maka insya Allah seseorang tersebut akan selamat di dunia hatta akhirah. Yang selanjutnya, wal Qur'anu gharibun, Quran yang aneh. Apa Quran yang aneh itu? Idza kana mahfudhan fi jawfil fasiki. Jauh di sini bukan bermakna perut ya, tapi jauh di sini adalah ai fi qalbi. Artinya dia bermakna hati. Idza kana mahfudhan fi jawfil fasiki ai fi qalbi man i'taqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fih. Yang dimaksud Quran gharib adalah seorang muslim yang bisa membaca Quran, seorang muslim yang mampu membaca Quran, seorang muslim yang pintar membaca Al-Quran, bahkan tahu isi di dalam Al-Quran. Tetapi dia orang fasik, dia tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Al-Quran. Dia tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan Al-Quran. Dan dia tetap melanggar walaupun itu memang oleh Al-Quran. Oleh Al-Quran memang tidak diperbolehkan. Artinya ini orang fasik. Tahu hukum Quran. Tahu hukum tetapi hukumnya tersebut tetap tidak dipergunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini makanya kalau orang yang tahu hukum, orang yang tahu dosa, orang yang tahu ini tidak boleh, orang yang tahu ini haram, tetapi itu tidak pernah dilakukan, malah justru ditabrak saja, maka ini dikatakan orang fasik. Nah, orang semacam inilah yang sangat berbahaya. Dia tahu, malah dia justru yang menabrak apa yang dia tahu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama ketika kita bernaung pada Al-Quran, maka kita jangan separuh-separuh, betul-betul kita pelajari. Kita belajar dulu tajwid yang benar, tajwidnya dibagusi dulu, baru setelah itu kita belajar untuk mengetahui isinya, bahwa setelah itu kita baru belajar untuk melaksanakan. Jangan sampai kita berjalan di tempat. Dan saya sudah tua Pak, malu saya kalau mau belajar lagi. Kenapa malu? Orang menuntut ilmu itu mulai dari bayi sampai mau meninggal dunia. Jadi anjuran orang menuntut ilmu itu, kewajiban orang menuntut itu di setiap ketika dia punya umur itu maka wajib. Jadi kalau ada orang yang sudah tua kepingin belajar, jangan malu. Bagi saya kalau ada orang tua, ada orang yang ingin belajar kebaikan kok malu, berarti dia malu masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia tidak malu untuk belajar, berarti dia memang betul-betul kepingin betul-betul masuk ke dalam surga. Jadi orang menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Kapanpun, dimanapun, yang penting memang itu khair, baik, maka laksanakan. Tapi juga seperti itu menjadi guru. Menjadi guru tidak mudah. Ketika kita menjadi guru, harus betul-betul kita bisa menjadikan kata-kata kita ini, kelakuan kita ini, bisa ditiru oleh sang murid. Seorang guru pala mengajari memprovokasi. Seorang guru pala mengajari sesuatu yang jelek. Mau ada pengajian, ghibah. Membahas suatu pengajian, ghibahin orang. Nah ini yang tidak pas. Jadi semua sama-sama harus berjalan. Kalau kata saya, ketika kita berguru kepada orang lain, jadilah murid yang cerdas. Hadirin rahimana wa iyyakum ajmain. Yang selanjutnya,
Wal mar'atu muslimatu as-salihah al-muti'ah lillahi wa li rasuli al-muhsanatu lil umuri gharibatun fi yadi rajuli zalim. Ada seorang wanita yang muslim, yang soleh, taat kepada suami, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia memiliki atau memiliki suami yang suaminya ini adalah zalim. Ini juga aneh. Yang selanjutnya, warajulu al-muslimu as-salih gharibun fi yadi imra'atin radiyatin, ay idza kana fi mu'asyarati imra'atin wadi'atin fil hasabi aqiratin bin nasab sayyi'atil khuluqi qala ba'dul. Ini jadi di sini dikatakan dibalik, kalau tadi seorang perempuan yang berada di tangan seorang laki-laki yang zalim, ini kebalikannya. Seorang laki-laki yang soleh, yang taat kepada Allah, tapi dia mempunyai seorang istri, yang istri juga adalah orang yang sayyi'atil khuluq, jelek akhlaknya. Dan yang nomor 6, yang terakhir adalah wal alimu gharibun, seorang alim yang gharib, seorang alim yang aneh. Apa seorang alim yang aneh? Apa seorang alim yang aneh ini adalah orang alim tetapi justru malah melanggar syariat. Udah tahu dia hukum tidak boleh minum minuman keras, kok justru dia minum minuman keras. Tidak boleh berjudi, kok justru para yang alim ini berjudi. Tidak boleh memakan hak orang lain, hak yatim, hak fakir dan miskin, dia makan. Tidak boleh berzina, justru dia berzina. Tidak boleh membunuh, justru dia membunuh. Bukan. Alim yang aneh ini di sini dikatakan, idza kana muqiman baina qaumin la yastami'una ilaih ay la yulquna as-sam'a. Jadi ketika ada orang yang alim yang situ sudah pas dalam urusan syariat, dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk masyarakatnya berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada masyarakat yang tidak bisa mendengarkan, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan. Tidak mau melaksanakan apa yang diajak-ajak kebaikan. Ini yang dimaksud alim yang gharib, alim yang aneh. Karena itu kalau ada seseorang yang alim, yang pintar agama, yang ingin memajukan suatu desa, memajukan suatu agama, ditolak oleh masyarakat. Tidak direstui oleh masyarakat. Tidak didengarkan oleh masyarakat. Padahal si alim tersebut punya niat yang baik. Nah, inilah yang dinamakan al-alimu gharibun. Seorang alim yang aneh. Hadirin rahimana wa ikum ajma'in. Mudah-mudahan kajian Naswaibul Ibad pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu hamba Allah yang tidak melaksanakan perbuatan yang aneh. Kita masih tetap pada koridor Islam, kita masih tetap pada pada jalan yang benar, yang tidak melanggar syariat, dengan harapan mudah-mudahan ketika nanti kita sudah melaksanakan syariat Allah dengan lurus, maka kita akan mendapatkan rahmat, berkah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian Naswaibul Ibad kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.